Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar, bertemu kembali bersama saya Nurhayati Sembiring pada mata kuliah analisis biaya. Para pembelajar sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang inventory costing and capacity. Pada video ini juga akan dibahas secara lebih mendalam tentang analisis biaya pada persediaan dan kapasitas dalam industri. Juga akan dibahas pula pemanfaatan dan pengaruhnya, serta bagaimana cara perencanaan dan pengendalian. Mudah-mudahan hal-hal yang akan dijelaskan akan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Analisis biaya persediaan dan kapasitas. Pada sebuah industri yang membutuhkan investasi awal yang signifikan berkaitan dengan kapasitas, maka keputusan yang dibuat mengenai tingkat investasi dan sejauh mana kapasitas digunakan untuk memenuhi permintaan pelanggan akan memiliki dampak besar pada keuntungan perusahaan tersebut. Pilihan sistem kompensasi dan penghargaan serta pilihan metode penetapan biaya persediaan akan dapat menyebabkan keputusan manajerial yang menguntungkan pendapatan jangka pendek dengan biaya jangka panjang perusahaan. Mungkin dibutuhkan suatu keadaan yang substansial seperti perlambatan ekonomi yang tajam. Hal ini dapat memotivasi perusahaan untuk melakukan hal yang benar berkaitan dengan pilihan kapasitas dan inventaris. Biaya variabel dan penyerapan biaya. Biaya variabel adalah biaya persediaan untuk seluruh variabel biaya manufaktur, baik itu langsung dan tidak langsung, dan hal ini dimasukkan sebagai biaya persediaan. Penyerapan biaya adalah biaya persediaan untuk seluruh variabel biaya manufaktur, dan semua biaya produksi tetap dimasukkan sebagai biaya persediaan. Saat membandingkan penetapan biaya variabel dan penyerapan biaya, kita juga harus memperhitungkan apakah untuk jangka pendek atau jangka panjang. Biaya variabel, pengaruh penjualan dan produksi pada laba operasi. Ketika menggunakan penetapan biaya variabel, maka hanya jumlah unit yang terjual yang mendorong pendapatan operasional. Biaya penyerapan akan memungkinkan manajer untuk meningkatkan laba operasi dengan meningkatkan unit penjualan serta dengan memproduksi lebih banyak unit lagi. Konsep kapasitas dan analisis kapasitas biaya tetap. Untuk menentukan jumlah pengeluaran yang tepat ataupun tingkat kapasitas yang sesuai, merupakan salah satu keputusan manajer yang paling strategis dan paling sulit. Ketika terlalu banyak kapasitas produksi yang ingin dibandingkan dengan yang dibutuhkan untuk memenuhi pasar permintaan, hal ini berarti akan menimbulkan beberapa biaya kapasitas yang tidak terpakai. Memiliki kapasitas yang terlalu kecil akan mengakibatkan permintaan dari beberapa pelanggan mungkin tidak terpenuhi. Pelanggan ini akan pergi ke sumber pasokan lain dan tidak pernah kembali. Oleh karena itu, baik manajer maupun akuntan harus memiliki pemahaman yang jelas tentang masalah yang muncul terkait biaya kapasitas. Kapasitas teoritis adalah tingkat kapasitas berdasarkan produksi pada efisiensi semua waktu. Sementara kapasitas praktis adalah tingkat kapasitas yang mengurangi kapasitas teoritis dengan mempertimbangkan interupsi operasi yang tidak dapat dihindari.
Pemanfaatan kapasitas normal dan pemanfaatan kapasitas anggaran induk. Utilisasi kapasitas normal adalah tingkat utilisasi kapasitas yang memenuhi rata-rata permintaan pelanggan selama suatu periode. Pemanfaatan kapasitas anggaran ini merupakan tingkat pemanfaatan kapasitas yang diharapkan manajer untuk periode anggaran saat ini dan biasanya untuk 1 tahun. Pengaruh tingkat biaya produksi tetap yang dianggarkan. Konsep kapasitas tingkat penyebut yang berbeda menghasilkan biaya produksi tetap per unit yang dianggarkan berbeda pula. Maka, karyawan harus memutuskan tingkat kapasitas mana yang akan digunakan. Kita tidak perlu untuk menggunakan konsep tingkat kapasitas yang sama. Misalnya untuk perencanaan dan pengendalian manajemen, pelaporan eksternal kepada pemegang saham, dan tujuan pajak penghasil. Milih tingkat kapasitas. Umumnya pada awal tahun, manajer menentukan tingkat penyebut yang berbeda untuk konsep kapasitas yang berbeda dan akan menghitung biaya produksi tetap per unit yang dianggarkan. Yang pertama, biaya produk dan manajemen kapasitas. Data dari penetapan biaya normal atau penetapan biaya standar sering digunakan sebagai acuan penetapan harga produk. Sebagai ilustrasi adalah penggunaan kapasitas teoritis akan menghasilkan suatu biaya produksi tetap per unit karena didasarkan pada idealistik dan tingkat kapasitas yang tidak dapat dicapai. Keputusan penetapan harga dan spiral permintaan ke bawah. Spiral permintaan ke bawah untuk sebuah perusahaan merupakan pengurangan berkelanjutan dalam permintaan atas produk yang terjadi ketika harga pesaing tidak terpenuhi. Sebagai akibatnya, permintaan akan turun lebih jauh dan biaya per unit yang semakin tinggi akan menghasilkan keengganan yang lebih besar untuk memenuhi harga pesaing. Pelaporan eksternal. Terdapat 3 pendekatan alternatif yang dapat digunakan untuk menghindari varians volume produksi. Yang pertama adalah pendekatan tingkat alokasi yang disesuaikan, kemudian pendekatan prorasi, dan yang ketiga hapus varians untuk pendekatan harga pokok penjualan. Persyaratan pajak. Untuk tujuan pelaporan pajak, maka Internal Revenue Service mewajibkan perusahaan untuk membebankan biaya produksi tidak langsung yang dapat diinventarisasi melalui metode alokasi yang secara adil membagi biaya tersebut di antara berbagai barang yang diproduksi. Perencanaan dan pengendalian biaya kapasitas. Seorang manajer haruslah mempertimbangkan berbagai faktor ketika merencanakan tingkat kapasitas dan memutuskan cara terbaik untuk mengendalikan dan menetapkan biaya kapasitas. Yang pertama, kesulitan dalam peramalan konsep tingkat penyebut yang dipilih. Para manajer biasanya dapat menggunakan studi teknik dan pertimbangan sumber daya manusia seperti keselamatan pekerja untuk memperoleh perkiraan yang andal dari tingkat penyebut ini untuk periode anggaran tertentu. Kemudian yang kedua, biaya non-manufaktur. Biaya kapasitas juga muncul di bagian non-manufaktur dari sebuah rantai nilai. Ketiga, penetapan biaya berdasarkan aktivitas. Untuk menjaga kesederhanaan dan fokus pada pemilihan penyebut untuk menghitung anggaran tingkat biaya manufaktur tetap, maka diasumsikan bahwa seluruh biaya tetap manufaktur akan memiliki driver biaya tunggal. Metode tinggi rendah. Bentuk paling sederhana dari sebuah analisis kuantitatif untuk menyesuaikan garis dengan titik data adalah metode tinggi rendah. Ini akan menggunakan nilai tertinggi dan terendah yang diamati dari sebuah penggerak biaya
dalam rentang yang relevan dan biaya masing-masing untuk memperkirakan koefisien kemiringan dan konstanta dari fungsi biaya tersebut. Keputusan penetapan harga dan spiral permintaan ke bawah. Spiral permintaan ke bawah untuk sebuah perusahaan merupakan pengurangan berkelanjutan dalam permintaan atas produk yang terjadi ketika harga pesaing tidak terpenuhi. Sebagai akibatnya, permintaan akan turun lebih jauh dan biaya per unit yang semakin tinggi akan menghasilkan keengganan yang lebih besar untuk memenuhi harga pesaing. Pelaporan eksternal. Terdapat 3 pendekatan alternatif yang dapat digunakan untuk menghindari varians volume produksi. Yang pertama adalah pendekatan tingkat alokasi yang disesuaikan, kemudian pendekatan prorasi, dan yang ketiga hapus varians untuk pendekatan harga pokok penjualan. Persyaratan pajak. Untuk tujuan pelaporan pajak, maka Internal Revenue Service mewajibkan perusahaan untuk membebankan biaya produksi tidak langsung yang dapat diinventarisasi melalui metode alokasi yang secara adil membagi biaya tersebut di antara berbagai barang yang diproduksi. Metode analisis regresi. Analisis regresi merupakan metode statistik yang mengukur jumlah rata-rata perubahan dalam variabel dependen yang terkait dengan unit perubahan dalam satu atau lebih variabel independen. Untuk contoh kasus Elegant Rugs, maka variabel dependennya adalah biaya tidak langsung tenaga kerja, dan variabel independennya atau pemicu biaya adalah jumlah jam mesin. Mengevaluasi penggerak biaya dari fungsi biaya. Bagaimana perusahaan menentukan cost driver terbaik saat memperkirakan fungsi biaya? Maka, pada banyak kasus pemilihan cost driver dibantu secara substansial dengan memahami kedua operasi tersebut melalui akuntansi biaya. Fungsi biaya non-linier. Pada prakteknya, fungsi biaya tidak selalu linier. Fungsi biaya non-linier adalah fungsi biaya yang grafik biaya totalnya berdasarkan tingkat aktivitas tunggal tidak tegak lurus dalam rentang yang relevan. Untuk melihat seperti apa fungsi biaya non-linier, maka dapat dilihat pada kasus kurva pembelajaran. Fungsi biaya nonlinear juga dihasilkan dari sebuah kurva pembelajaran. Kurva pembelajaran merupakan fungsi yang mengukur bagaimana jam kerja per unit akan menurun ketika unit produksi meningkat karena para pekerja telah mengalami pembelajaran dan menjadi lebih baik dalam pekerjaan mereka. Para manajer menggunakan kurva pembelajaran ini untuk memprediksi bagaimana jam kerja atau biaya tenaga kerja akan meningkat karena lebih banyak unit yang diproduksi. Model pembelajaran waktu rata-rata kumulatif. Pada model pembelajaran ini, maka waktu rata-rata kumulatif persatuan akan mengalami penurunan seiring dengan persentase konstan yang setiap kali kuantitas kumulatif unit yang produksi berlipat ganda. Sebagai contoh, ketika kita memiliki 80% kurva belajar, 80% ini berarti bahwa jumlah unit yang diproduksi berlipat ganda menjadi 2 kali. Model pembelajaran unit waktu inkremental. Pada model pembelajaran satuan waktu inkremental, maka waktu inkremental yang dibutuhkan untuk menghasilkan unit akan menurun seiring dengan persentase konstan setiap kali jumlah kumulatif unit yang diproduksi
Para pembelajar, demikianlah beberapa hal yang dapat kita bahas pada video kali ini. Semoga dengan memperdalam materi ini melalui referensi-referensi yang berkaitan akan dapat semakin menambah wawasan kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu.